Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawanku, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Inilah dia macam-macam sihir yang perlu kita ketahui bersama agar bisa kita terhindar darinya. Mungkin muncul pertanyaan di benak kita, mengapa orang mau menyihir atau menyantet seseorang? Banyak motivasi seseorang sampai rela meminta tukang santet atau dukun untuk menyihir orang lain yang dianggap musuh pesaing dalam bisnis karena dengki dengan kenikmatan yang diperoleh saudaranya. Atau cinta yang bertepuk sebelah tangan, tidak mendapat respon dari wanita yang dianggap penyejuk hati. Lalu dia ambil jalan pintas dengan minta bantuan pada wali setan atau dukun. Karena diyakini dukun dapat membuat cintanya bersemi dalam hati wanita pujaannya. Berikut ini ada beberapa sebab atau tujuan mengapa orang rela menyihir atau menyantet orang lain. 1. Untuk memisahkan hubungan suami istri atau sihir tafrik. Sihir tafrik adalah sihir yang digunakan untuk memisahkan pasangan suami istri yang baru menikah ataupun sudah lama. Motivasinya adalah sakit hati atau dengki kepada pasangan ini. Hal ini banyak terjadi di masyarakat, apalagi bila orang yang dikaguminya karena kecantikan, kekayaan dan lain-lain. Bila kedengkian telah bersarang di hati, ia akan berusaha untuk merusak rumah tangga orang lain dengan sihir. Tujuannya tiada lain menghancurkan rumah tangga mereka. Hal ini sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 102. Dan disebutkan dalam hadis Sahih Muslim riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Sihir tafrik ini sering terjadi pada pasangan suami istri. Namun dapat juga terjadi pada orang tua dengan anaknya, sesama teman dekat atau tetangganya. Ada beberapa tanda seorang terkena sihir tafrik, antara lain: 1. Sakit di sekitar dada dan terasa sesak. 2. Sering galau dan gelisah. 3. Sakit pada payudara. 4. Terasa sakit di pinggang. 5. Merasa tidak nyaman berada di dekat pasangan. 6. Gairah seks menurun. 7. Kemaluan terasa gatal. 8. Bosan melihat pasangan. 9. Sering ribut di dalam rumah tangga. 10. Sensitif, mudah tersinggung dan mudah marah. 2. Sihir cinta atau al-mahabbah. Ada istilah yang sering kita dengar, yaitu cinta ditolak dukun bertindak. Banyak juga terjadi di masyarakat. Saat seseorang yang menjadi pujaan hati sudah begitu dicintai, cinta sudah mengakar dalam hatinya, namun sayang seribu sayang ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Cintanya tidak kunjung mendapat sambutan dari insan tersayang. Apa boleh buat, sudah kedung cinta dan sayang dan ia tidak ingin kekasih hatinya dimiliki orang lain, maka ia memberanikan diri mendatangi seorang yang menurutnya dapat membuat wanita itu tergila-gila pada dirinya, dengan ilmu yang tidak umumnya dipakai orang. Korban sihir cinta ini memiliki beberapa ciri. 1. Kepala sering pusing. 2. Kerinduan tidak terbendung. 3. Selalu ingin bertemu. 4. Susah tidur. 5. Gelisah. 6. Dan nafsu makan berkurang. 3. Sihir junun atau kegilaan. Tujuan sihir seperti ini sering kita temukan, menyihir seseorang agar gila, akalnya tidak berfungsi dengan baik, bahkan yang lebih parah hingga korban tidak mengenal sama sekali siapa dirinya dan orang yang terdekat dengan dirinya. Sihir ini ditujukan agar korban tersebut tidak melejit prestasinya, usaha dan lain-lain. 4. Sihir penyakit atau tamrid. Seseorang tukang sihir mengirimkan jin kepada orang yang ingin disihirnya. Kemudian jin itu bertempatkan di otaknya hingga ia tinggal pada pusat pendengaran atau penglihatan atau di saraf tangan atau kaki. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka ada 3 kemungkinan. Mungkin akan menyebabkan organnya tidak berfungsi sama sekali, sehingga orang tersebut terkena kebutaan, lumpuh, tuli, atau bisu, tidak bisa berbicara. Dan mungkin jin itu bisa menjadikan otak orang tersebut memberikan isyarat-isyarat yang cepat dan terus-menerus tanpa ada penyebab apa-apa, sehingga ada organ tubuhnya yang tertahan dan tidak bisa bergerak. Sihir yang bentuknya penyakit ini sudah sangat populer di masyarakat. Terkadang berasal dari masalah-masalah sepele, namun karena buruknya kondisi akhlak dan jiwanya,
Ia tega menyihir orang lain. Sihir mengirim penyakit ini dapat menyebabkan penyakit tertentu pada diri korban. Mulai dari penyakit yang ringan hingga penyakit yang kronis. Bahkan seringkali tidak ada obatnya, dan yang lebih aneh lagi, tim medis tidak dapat menemukan sebab penyakit tersebut meskipun sudah melakukan pengecekan kesehatan secara total. Tidak jarang sihir seperti ini membunuh korbannya. Apabila hal ini terjadi maka sebenarnya obat dari penyakit ini adalah Al-Quran dan doa-doa perlindungan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak penyakit yang diderita banyak orang, dan tidak menutup kemungkinan penyakit tersebut berasal dari sihir. Di antara penyakit tersebut antara lain, 1. Sakit kepala menahun, 2. Jantung, 3. Stroke, 4. Darah tinggi, 5. Lumpuh, 6. Pendarahan, 7. Gagal ginjal, 8. Perut buncit, 9. Lemah syahwat, 10. Kanker payudara dan masih banyak lagi yang lainnya. Semoga Allah melindungi kaum muslimin dan muslimat dari kejahatan tukang sihir dan para pendengki. Amin ya robbal alamin. Salam Abu Darbi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله حسن الله بفضل الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم سبحان الله رب العرش العظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير سبحان الله العظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين كون كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف lalu selapu le bali sini lalu ke budan to budan sogol selapu to sogol